Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitra Abdulhafian dengan NIM 731141419161. Pada kali ini saya akan menjelaskan analisis kebangkrutan pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Profil perusahaan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul adalah perusahaan jamu modern yang terbesar di Indonesia yang memiliki pangsa pasar terbesar, khususnya di bidang produk-produk jamu tradisional. Terdapat kurang lebih 300 jenis produk yang cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia secara umum. Pada tahun 1951, Sido Muncul terbentuk dengan didirikannya perusahaan sederhana di Semarang. Sido Muncul menjadi CV pada tahun 1970 dan bertransformasi menjadi pasaran terbatas dengan nama PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Kemudian pada tahun 2013, perusahaan melakukan go public yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sido Muncul terus bekerja keras untuk menghadirkan produk-produk jamu dan obat herbal yang aman dan berkualitas. Semua produk Sido Muncul dibuat dari rangkaian panjang inovasi, riset dan pengembangan, uji klinis, proses produksi berbasis good manufacturing practice, serta dikemas dengan cita rasa modern. Untuk produk unggulan Sido Muncul yaitu tolak angin, tolak linu, kuku Bima Energi, kopi jahe, alang sari, dan susu jahe. Selanjutnya, analisis multivariat untuk perusahaan go public dengan rumus ZI sama dengan 1,2 dikali X1 ditambah 1,4 dikali X2 ditambah 3,3 dikali X3 ditambah 0,6 dikali X4 ditambah 1,0 dikali X5. Untuk mencari X1 yaitu aktiva lancar dikurangi hutang lancar dibagi total aktiva. Untuk mencari X2 laba ditahan dibagi total aset. Untuk mencari X3 laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset. Untuk mencari X4, nilai pasar saham biasa dan preferensi dibagi nilai buku total hutang. Dan untuk mencari X5, penjualan dibagi total aset. Selanjutnya, indikasi Z-score. Jika Z-score lebih kecil dari 1,81, mengindikasikan bahwa perusahaan berpeluang besar mengalami kebangkrutan. Jika Z-score lebih besar dari 2,99, mengindikasikan bahwa perusahaan berpeluang kecil mengalami kebangkrutan. Jika Z-score berada di antara 1,81 sampai dengan 2,99, berarti mengindikasikan kondisi perusahaan berada dalam area ambigu. Berikut adalah analisis kebangkrutan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul periode tahun 2018 sampai 2020 dengan akun yang terdiri dari aktiva lancar, hutang lancar, total aktiva, laba ditahan, laba sebelum bunga dan pajak, nilai pasar saham biasa dan preferen, nilai buku total hutang, dan penjualan. Selanjutnya, untuk menghitung X1 pada tahun 2018, yaitu aktiva lancar sebesar 1.547.666 dikurangi hutang lancar sebesar 368.380 dan dibagi total aktiva sebesar 3.337.628 dan menghasilkan 0,42. Begitupun dengan 2019 dan 2020 menggunakan rumus yang sama pada X1. Kemudian untuk menghitung X2 pada tahun 2018 yaitu laba ditahan sebesar 755.452 dibagi total aset sebesar 3.337.628 dan menghasilkan 0,31. Begitupun dengan 2019 dan 2020 menggunakan rumus yang sama pada X2. Kemudian untuk menghitung X3 pada tahun 2018 yaitu laba sebelum bunga dan pajak sebesar 867.978 dibagi total aset sebesar 3.337.628 dan menghasilkan 0,86. Begitupun dengan 2019 dan 2020 menggunakan rumus yang sama dengan X3.
Selanjutnya, untuk menghitung X4 tahun 2018, yaitu nilai pasar saham biasa dan preferensi sebesar 2.902.607 dibagi nilai buku total hutang sebesar 435.014 dan menghasilkan 4,00. Begitupun juga tahun 2019 dan tahun 2020 menggunakan rumus yang sama pada X4. Selanjutnya, untuk menghitung X5 pada tahun 2018, yaitu penjualan sebesar 2.763.292 dibagi total aset sebesar 3.337.628 dan menghasilkan 0,83. Begitupun juga dengan tahun 2019 dan tahun 2020 menggunakan rumus yang sama pada X5. Selanjutnya, untuk menghitung Z-score, yaitu 1,2 dikali X1 ditambah 1,4 dikali X2 ditambah 3,3 dikali X3 ditambah 0,6 dikali X4 ditambah 1,0 dikali X5. Z-score pada tahun 2018 didapatkan hasil yaitu 6,43. Z-score pada tahun 2019 sebesar 6,55 dan Z-score pada tahun 2020 sebesar 5,35. Disimpulkan bahwa nilai Z-score pada PT Industri Jamu dan Farmasi sudah muncul pada tahun 2018 sebesar 6,43, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar menjadi 6,55 dan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 5,35. Selanjutnya, analisis. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan model Altman Z-score untuk PT Industri Jamu dan Farmasi sudah muncul pada tabel dapat diketahui dari tahun 2018 sampai 2020 terindikasi sehat. Pada tahun 2018 memiliki Z-score sebesar 6,43 dan mengalami peningkatan Z-score pada tahun 2019 menjadi 6,55. Namun, tahun 2020 mengalami penurunan Z-score menjadi 5,35 dikarenakan menurunnya aset lancar dan meningkatnya hutang lancar. Dan juga dapat dilihat dari penjualan perusahaan tersebut di mana dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup baik. Selanjutnya, kesimpulan. PT Industri Jamu dan Farmasi sudah muncul pada tahun 2018 sampai 2020 menunjukkan bahwa kinerja perusahaan sempat mengalami peningkatan dan penurunan, tetapi masih terindikasi perusahaan yang sehat. Dari kelima indikator yang paling berpengaruh adalah X1 dan X4, di mana meningkatnya hutang dan nilai buku total hutang. Pada tahun 2020 merupakan situasi yang sulit, namun sudah muncul berhasil meningkatkan penjualannya maupun labanya. Dari 3 segmen yang dimiliki sudah muncul, yaitu herbal dan suplemen, makanan, dan farmasi. Penjualan pada segmen herbal dan suplemen menjadi kontributor terbesar hingga 64,14%. Selanjutnya, saran. PT Industri Jamu dan Farmasi sudah muncul dari tahun 2018 sampai 2020 secara keseluruhan mendapatkan hasil yang cukup baik. Untuk perusahaan terindikasi sehat, diharapkan tetap terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja perusahaan agar tidak mengalami kerugian. Bagi investor tetap harus memperhatikan kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan, tidak hanya memahami indikator-indikator kinerja keuangan dalam membeli saham, tetapi juga memperhatikan kondisi makroekonomi serta kondisi secara global. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.